kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu pada saya untuk diseminasi budaya positif. Di sini saya melaksanakan untuk tugas CGP, yakni modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kita lihat dulu pengantar dari Ki Hajar Dewantara. Kita di sini itu seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Jadi siswa itu diibaratkan tanaman, ya. Jadi Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Jadi lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, jadi semua warga sekolah. Kemudian kita harus saling mendukung juga, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi di sini itu yang penting disiplin positif penekanannya. Ya. Jadi di lingkungan sekolah itu apakah disiplin positif sudah terlaksana dengan baik? Nah, berikutnya, ini gambaran besar tentang disiplin positif oleh Dr. William Glasser, ya, tentang teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini saling terhubung. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini maksudnya gini. Jadi kalau Anda itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga, ini teori kontrol ya. Kemudian teman Anda ini silakan disuruh membuka genggaman tangan itu sekuat tenaga. Itu gimana menurut jenengan? Berarti yang mengontrol siapa? Dirinya sendiri. Diri sendiri. Nah, nanti itu kita ada penjelasannya. Jadi ini gambaran besarnya ya. Nah, ini gambaran besarnya. Jadi ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada segitiga restitusi. Jadi ini saling terhubung. Nah, berikutnya perubahan paradigma belajar kita. Jadi kita lihat bagaimana paradigma tentang pendidikan di sekolah kita.
Nah ini, jadi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini ya, yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, serta menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini meninjau teori yang ditemukan oleh Diane Dosen. Sebelum kita gali dilanjut tentang teori disiplin retribusi dan Diane Dosen, mari kita menyamakan model berpikir kita. Jadi kita harus menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya. Di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Besser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yakni ilusi guru mengontrol murid itu. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau jenengan memberikan semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kita lihat ini ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, cuma sementara, maksudnya gitu ya. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita semua itu sebagai orang dewasa itu hak untuk memaksa. Itu juga nggak boleh. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi ini berdasarkan stimulus respon ya, ke pendekatan teori kontrol. Berarti mulai memaksa. Ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda.
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, jadi disiplin diri ya, yakni kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, jadi kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri sendiri, wajiblah penguasa lain. Contohnya, misalnya kita guru nggak disiplin, ya, sebenarnya kita harus disiplin dulu, diri dulu. Kalau kita nggak disiplin, ya, yang penguasa, maksudnya di sini kan kepala sekolah, berarti kan, itu yang wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri, ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini diikutip dari Ki Hajar Dewantara mengenai peladanan sikap merdeka cetakan kelima. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi yang paling kuat itu dari diri sendiri, ya, dari internal. Maka kita memerlukan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, misalnya kita nggak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh dari motivasi dari eksternal, yang dari luar, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi sifat-sifat positif ini merupakan tujuan yang mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir kita itu nanti ya siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Yakni yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi kita tadi bahas motivasi ya. Nah, kita lanjutkan motivasi. Jadi menurut Diane Dosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi yang pertama ini eksternal. Kemudian yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi misalnya siswa kita waduh, saya juara, saya dapat hadiah. Ini termasuk yang kedua, ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini tingkat yang pertama, ini yang kedua. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini tingkatan kedua. Lanjut ya. Ini langkah yang ketiga langsung. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang pertama dan kedua itu eksternal, satu dan dua eksternal. Yang ketiga itu internal. Jadi yang ketiga ini, nah, yang kita harapkan. Jadi beasiswa kita memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Gitu. Jadi pada dasarnya masalah itu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan hidup untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Semua kebutuhan dasar tersebut akan diupayakan setiap manusia. Jadi akan diupayakan untuk mencukupi dengan baik. Namun apabila ada yang belum dapat terpenuhi, maka akan ada perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi misalnya ada yang belum terpenuhinya ini, maka biasanya berlawanan dengan nilai kebajikan tadi itu. Ya. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan fisiologis. Lanjut ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ini penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, yakni kebutuhan untuk merasa senang. Setelah memahami 5 dasar kebutuhan manusia, maka jelas bahwa anak-anak itu akan melakukan sesuatu atau tindakan baik dan buruk untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Demi mencapai kebutuhan hidup, anak-anak akan melakukan tindakan baik dan buruk. Lihat ya, 5 posisi kontrol. Jadi guru itu bisa menjadi ya. Lanjut, 5 posisi kontrol. Yang pertama, yakni penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan menghukum biasanya menghardik. Ini ya. Jadi posisi guru itu bisa menjadi posisi menghukum. Bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, lebih lembut. Jadi ada model, ada guru yang penghukum, ada yang merasa bersalah, yaitu tapi lembut ya. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam dampak pada murid. Dari seorang pembuat merasa bersalah dalam murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini jika gurunya posisi itu. Kemudian ada posisi teman. Guru kok pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Dampak, nah ini dampaknya murid akan tergantung tidak mandiri, tidak memutuskan keputusan sendiri. Ini jika guru menjadi teman. Sekarang yang memantau, guru yang
pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan. Nah, jadi ini pemantau ini nyatati. Nah, jadi jika siswanya ada kesalahan, jadi dicatati. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah, ini yang kita harapkan dulu sebagai manajer ini. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ngerangkap apapun bisa dalam manajer ini. Dari 5 posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depan menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi intrinsik dari dalam mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadi murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kalau bisa murid itu bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Yang nomor 5 itu Pak Ya. Manajer. Lanjut ya. Jadi ada istilah segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, pemulihan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanan pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri untuk mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyediakan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti ini, kalimat yang digunakan ya, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini segitiga restitusi ya. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita kalau ada murid yang salah, kita bisa menstabilkan. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal atau berbuat salah menjadi orang yang sukses. Karena gimana? Tidak harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama dengan ini. Jadi kita nggak menyebutkan siswa kita. Jadi misalnya bapak juga berbuat salah, pernah berbuat salah. Jadi ini pada bagian yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori Kotel, semua tindakan pasti memiliki tujuan. Jadi memiliki tujuan. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka. Jadi kita harus memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas adalah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka lebih fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Jadi segitiga restitusi itu biar siswanya itu mandiri untuk memberikan motivasi yang internal ya untuk mendisiplinkan diri sendiri. Dan ini yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Langkahnya bagaimana? Pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang disepakati bersama. Jadi kita bisa menuliskan apa yang kita sepakati bersama. Yang kedua, kemudian usulan dari murid ditulis di papan tulis. Jadi ditulis semua. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi ya, jangan sampai ada kalimat negatif. Nah, demikian di diseminasi saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.